Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang geometri transformasi. Dan pada pertemuan kali ini kita fokus ke jenis transformasi yang refleksi. Karena pada pertemuan selanjutnya kalian sudah mempelajari tentang jenis transformasi yang translasi. Jadi pada pertemuan kali ini kita fokus ke jenis transformasi yang refleksi. Sebelum masuk ke refleksi, di sini saya mengingatkan kembali tentang apa sih transformasi itu. Nah, transformasi adalah suatu proses pemetaan yang memindahkan suatu titik atau objek menuju titik atau objek lainnya. Nah, objek lainnya ini disebut sebagai bayangannya, biasanya disebut sebagai bayangan. Bayangan dari suatu titik atau objek awal tadi. Lanjut. Nah, di sini saya mengingatkan kembali bahwa jenis transformasi itu ada 4, yaitu yang pertama translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Nih, untuk pertemuan sebelumnya kalian sudah mengenal apa itu translasi. Ya, translasi itu adalah pergeseran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang refleksi. Nah, untuk rotasi dan dilatasi kita simpan dulu untuk pertemuan berikutnya. Nih, ini yang pertama yaitu translasi. Kalian sudah mengenal ya, karena kalian sudah mempelajari dan saya sudah memberikan tugas kepada kalian. Dan saya berharap kalian semuanya mengerjakan dan mencoba soal yang sudah saya berikan dan dikumpulkan ke Google Classroom. Untuk materi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang refleksi. Apa sih refleksi itu? Ya. Jadi refleksi itu adalah pencerminan, nama lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar. Di sini ada objek awal yaitu segitiga ABC. Nah, segitiga ABC ini akan dicerminkan sehingga membentuk bayangan yaitu dinamai dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, khusus untuk pencerminan ini ada yang namanya garis sumbu ini atau garis cermin. Nah, pada gambar ini objek segitiga ABC itu direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y sehingga membentuk suatu bayangan yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, kita bisa lihat di gambar ini. Kita ambil contoh titik A. Titik A ini koordinatnya yaitu berada di A. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y sehingga terbentuklah bayangannya yaitu kita namai dengan titik A aksen. Nah, titik A aksen ini terletak pada koordinat negatif A. Jadi di pencerminan ini jarak dari objek awal ke sumbu cermin itu sama dengan jarak dari bayangan ke sumbu cermin. Jadi jaraknya itu sama A. Yang ini positif dan yang ini negatif. Jadi sama-sama A. Itu adalah ciri-ciri dari refleksi. Kemudian bentuknya tetap sama. Yang awalnya tadi objek awalnya segitiga, maka bayangannya juga segitiga. Dan jaraknya itu sama. Oke, next kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke refleksi atau pencerminan. Apa sih refleksi? Ya, refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan titik-titik dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Itu tadi seperti yang saya katakan tadi, jadi di refleksi ini adalah kita menggunakan sumbu cermin. Pencerminan dilambangkan dengan simbol M besar dengan indeks di bawah A kecil. Dengan A kecil ini adalah sumbu cermin. Di sini ada sifat hasil refleksi. Ini yang pertama, jarak benda semula sama dengan jarak bayangan. Sudah kita buktikan tadi di gambar yang awal tadi bahwa jarak dari objek awal titik A tadi itu sama dengan jarak bayangan dari titik A atau yang kita sebut dengan A aksen. Jaraknya sama yaitu A.
Kemudian yang kedua, tinggi benda semula sama dengan tinggi bayangan. Sudah saya katakan sebelumnya tadi bahwa bentuk dari objek awal itu tetap sama dengan bentuk bayangan. Yang ketiga yaitu bangun benda semula sama dengan bangun bayangan. Jadi apabila bangun atau objek awalnya tadi segitiga, maka bangun bayangannya itu juga segitiga, seperti itu. Nah, pada pencerminan terdapat garis yang digunakan sebagai sumbu cermin, yang biasanya disebut sebagai garis invarian. Garis invarian adalah garis yang selalu tetap atau tidak berubah setelah terjadi transformasi. Jadi, garis invarian ini atau garis sumbu ini disebut sebagai patokan dari pencerminan kita, dari objek awal dan objek bayangan. Jadi, itu ada yang namanya garis invarian atau sumbu cermin. Nah, di refleksi ini kalian akan menemukan beberapa rumus yang harus dan wajib kalian pahami dan juga kalian hafal. Nih. Yang pertama, ada titik P dengan koordinat x, y dicerminkan terhadap sumbu x, maka menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat x, negatif y. Kemudian yang kedua, ada titik P dengan koordinat x, y dicerminkan terhadap sumbu y, maka akan membentuk atau menghasilkan bayangan yaitu P aksen dengan koordinat negatif x, y. Kemudian yang ketiga, ada titik P dengan koordinat x, y dicerminkan terhadap garis y sama dengan x, maka terbentuklah bayangan P aksen dengan koordinat y, x. Kemudian yang keempat, jika titik P dengan koordinat x, y dicerminkan terhadap garis y sama dengan negatif x, maka terbentuklah bayangan P aksen dengan koordinat negatif y, negatif x. Kemudian yang kelima, jika titik P dengan koordinat x, y dicerminkan terhadap pusat koordinat O dengan koordinat 0,0, maka terbentuklah suatu bayangan P aksen dengan koordinat negatif x, negatif y. Kemudian yang keenam, jika titik P dengan koordinat x, y dicerminkan terhadap garis x sama dengan A, maka terbentuklah bayangan P aksen dengan koordinat 2A dikurangi x, y. Kemudian yang ketujuh, jika titik P dengan koordinat x, y dicerminkan terhadap garis y sama dengan B, maka akan menghasilkan suatu bayangan P aksen dengan koordinat x, 2B dikurangi y. Kemudian yang terakhir, yaitu jika titik P dengan koordinat x, y dicerminkan terhadap titik dengan koordinat A, y, maka akan menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Jadi pada refleksi ini nanti ada 8 rumus yang wajib kalian hafal dan kalian pahami. Kemudian selanjutnya yaitu ada matriks transformasi yang bersesuaian dengan refleksi. Ini ada di LKS kalian bisa sambil menyimak ini ada di LKS halaman 51. Di tabel juga bentuknya sama. Di sini ada, ini sama seperti yang slide sebelumnya tadi. Nah, ini. Tapi menggunakan simbol, yaitu ada ini. Objek awalnya itu adalah titik P dengan koordinat x, y direfleksikan terhadap sumbu x, maka akan terbentuk bayangan P aksen dengan koordinat x, negatif y. Di sini ada tambahan matriks. Jadi matriksnya itu adalah berlaku matriks x aksen y aksen sama dengan matriks 1 0 0 negatif 1 dikalikan dengan matriks xy. Kemudian ada jika objek awalnya yaitu P dengan koordinat x, y direfleksikan terhadap sumbu y, maka akan menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat negatif x, y. Matriksnya berlaku ini. Matriks x aksen y aksen sama dengan matriks negatif 1 0 0 negatif 1 dikalikan dengan matriks xy.
Kemudian selanjutnya objek awalnya yaitu titik P dengan koordinat x, y direfleksikan terhadap garis y sama dengan x, maka terbentuklah bayangan P aksen dengan koordinat y, x. Matriks yang berlaku yaitu matriks x aksen y aksen sama dengan matriks 0, 1, 1, 0 dikalikan dengan matriks x, y. Kemudian yang keempat ada objek awal yaitu titik P dengan koordinat x, y direfleksikan terhadap sumbu y sama dengan negatif x. Maka terbentuklah bayangan P aksen dengan koordinat negatif y, negatif x. Matriks yang berlaku yaitu matriks x aksen y aksen sama dengan matriks 0, negatif 1, negatif 1, 0 dikalikan dengan matriks x, y. Kemudian selanjutnya ada objek awal yaitu titik P dengan koordinat x, y direfleksikan terhadap pusat yaitu dengan koordinat 0, 0, maka akan menghasilkan bayangan titik P aksen dengan koordinat negatif x, negatif y. Matriks yang berlaku yaitu matriks x aksen y aksen sama dengan matriks negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan matriks x, y. Kemudian yang terakhir yaitu ada objek awal titik P dengan koordinat x, y direfleksikan terhadap titik dengan koordinat a, b, maka akan terbentuk bayangan titik P dengan koordinat 2a dikurangi x, 2b dikurangi y. Maka matriks yang berlaku yaitu matriks x aksen y aksen sama dengan matriks 2a 2b ditambah dengan matriks negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikali dengan matriks x, y. Oke, jadi di sini kalian bisa menghitungnya nanti dengan rumus ini atau juga bisa juga menggunakan rumus matriks. Jadi ada banyak cara yang bisa kalian dapatkan untuk menyelesaikan ini soal-soal variasi soal dari matriks transformasi jenis pencerminan atau refleksi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas contoh soal. Ini adalah bagian terpenting ada di video selanjutnya.